Halo, saya Michelle. Saya akan menjelaskan bahasa secara umum. Bahasa merupakan lambang berupa bunyi. Bahasa memiliki aturan dan kaidah, yaitu tata bentuk bunyi, tata bentuk kata, dan tata bentuk kalimat. Apabila tata bentuk bunyi, tata bentuk kata, dan tata bentuk kalimat tersebut disalahgunakan, maka komunikasi dapat terganggu. Karena bahasa digunakan sebagai bentuk komunikasi, bentuk mengidentifikasi diri, dan bentuk bekerja sama. Fungsi bahasa Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu dan sarana komunikasi antar masyarakat dari berbagai daerah dan suku bangsa. Sedangkan sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa untuk pengantar pendidikan, bahasa untuk media massa, dan bahasa untuk komunikasi tingkat nasional. Halo, saya Angelika Sarafina Wali Putri. Saya akan menjelaskan tentang peranan bahasa Indonesia. Peranan bahasa Indonesia bersumber pada Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa juga dinyatakan dalam pasal 36C Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 36C Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Hal ini semakin menguatkan bahasa persatuan Indonesia dilihat dari bahasanya. Pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus diperhatikan adalah pemakaian bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar dan pemakaian bahasa Indonesia yang benar belum tentu baik. Pemakaian bahasa Indonesia yang baik adalah yang mudah dimengerti, sedangkan pemakaian bahasa Indonesia yang benar adalah yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Ada pula ragam bahasa yang kita kenal. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya, yaitu ada lisan dan tulisan. Sedangkan yang kedua adalah ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ada ragam formal, semi formal, dan non formal. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih dampaknya kalau kita tidak memakai bahasa Indonesia. Yang pertama, kurangnya mengenal bahasa sesuai EGD. Yang kedua, kesulitan dalam penggunaan berbahasa yang baik dan benar. Karena bahasa ini untuk komunikasi sehari-hari. Jadi kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita bakalan sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, kesulitan dalam membedakan bahasa formal dan non-formal. Kan tidak mungkin kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita pakai bahasa non-formal. Nggak mungkin kan? Dampak yang keempat, yaitu rasa cinta terhadap bangsa kita itu akan berkurang karena kita tidak mengimplementasikan bahasa yang kita punya. Jadinya bisa saja rasa cinta itu akan berkurang. Terima kasih. Next. Halo, nama saya Rania Salim dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi yang tepat untuk menangani pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama yaitu menanamkan kesadaran berbahasa bagi generasi muda. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap bahasa Indonesia dan nasionalisme bahasa. Dan yang terakhir adalah penguatan program pemerintah terhadap kelangsungan bahasa Indonesia.